masih rempong-rempong di rumah. Iya, Mbak. Rempong ini. Gak apa-apa ya, insya Allah kita belajar bareng-bareng pagi hari ini. Mudah-mudahan lancar, berkah, jadi ilmu yang bermanfaat buat semuanya. Izin memperkenalkan diri ya teman-teman. Nama saya Elmus Rahma. Di sini akan bertindak sebagai moderator pada sesi Ngodain Jurnal Planner pada hari ini. Sebelum mulai, mari kita berdoa dulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelum mulai, ada pertanyaan dulu nih. Siapa yang tahu bedanya jurnal dan planner? Hmm, Yo, apa ya? kalau gitu lebih kayak ke ngisi diary gitu nggak sih? Kalau planner itu isinya ya kegiatan apa yang bakal dilakukan kapan hari gitu sesuai tanggalnya. Gimana, Mbak 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 Narsum? Narsumnya belum belum muncul ini. Dianggukkan saja kepalanya kalau benar. Oh, benar katanya Mbak. Alhamdulillah ada yang benar. Hore. Nanti kita akan ini ya belajar bareng-bareng lebih dalam jurnal dan planner itu apa, kemudian manfaatnya apa, terus cara bikinnya gimana. Yang penting kan itu ya, cara bikinnya gimana supaya sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Karena kan sebenarnya banyak ya yang jualan jurnal dan planner, tapi kadang ketika kita beli itu isinya tuh nggak sesuai gitu dengan kebutuhan kita gitu kan. Pengalaman pribadi sih udah beli jurnal tuh harga yang lumayan, ternyata pas nyampe itu banyak part yang nggak diisi karena nggak sesuai gitu kan, jadinya sayang ya. Nah kalau misalnya kita bisa bikin sendiri kan, kita bisa bikin sesuai dengan kebutuhan kita kayak gitu. Oke, eh sebelum kakak narsumnya kita panggil, saya akan bacakan dulu CV singkatnya beliau. Apakah sudah sudah muncul ya? Jadi, narsum kita pada pagi hari ini adalah Kak Putri Nur Fauzia atau biasa kita panggil Kak Putri. Beliau merupakan freelance graphic designer dari tahun 2022. Jadi, pengalamannya udah lumayan banyak ya. Kemudian beliau juga seorang Canva template kreator di mana beliau menjual menjual jasa bikin template-nya ini langsung ke Canva gitu dan dinikmati oleh banyak orang di dunia gitu. Kemudian merupakan founder dari Besti Design. Kalau misalkan teman-teman mau kepo, beliau juga suka share-share tips dan trik pakai Canva di akun Instagramnya di @putri.nur.fa. Kemudian teman-teman kalau misalkan mau lihat karya-karyanya, nih bisa lihat portofolionya. Nanti akan saya share ya link portofolionya. Jadi Kak Putri ini pakai Canva-nya udah lumayan lama nih, udah kalau nggak salah dari tahun berapa Mbak Put? 2020, 2019 kali ya, kalau nggak salah. Ketika era-era pandemi tuh, terutama di situ udah mulai banyak yang pakai Canva, termasuk Kak Putri juga. Nah, berlanjut tuh sampai sekarang lumayan panjang juga ya perjalanannya, udah sampai tahun 2025, udah mau 2026. Nanti teman-teman kalau ada yang mau kepo-kepo, boleh disilaturahmi ke akun Instagramnya. Eh, oke, selanjutnya kita langsung saja. Mbak Putri, silakan, dipersilakan. Oh ya teman-teman, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung chat aja di kolom komen atau raise hand. Nanti akan dijawab langsung oleh Mbak Putri. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Kak El. Biasanya manggil Mbak. Jadi sekarang kakak-kakak Iya, aja ya. iya biasanya Mbak, jadi maaf maaf. Terima kasih, Kak El.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang karena atas nikmat dan rahmatnya lah kita semua bisa berkumpul di pagi hari ini untuk belajar ngedesain bareng. Salawat serta salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pada sarapan belum ini teman-teman? Pagi-pagi ya, biasanya Sudah. yang ramai Belum, itu. Mbak. Oh, belum, boleh disambi-sambi sarapan boleh ya. Ini suaraku sudah terdengar dengan jelas kan ya? Kalau misalnya nanti ada Sudah. tersendat atau sinyalnya nut-nutan gitu bisa disampaikan aja supaya nggak miskom. Mau ini udah ada beberapa yang hadir, mau absen dulu boleh. Dari mana aja ya domisilinya? Terus udah pakai kanvanya berapa lama nih? Gitu. Jangan-jangan udah pada jago-jago juga nih. Gitu. Nggak apa-apa kita di sini sharing bareng ya. Ada ada KL dari Bandung, orang Bandung. Insya Allah nanti kita hari ini itu Afriani Tangerang. Oh sama dong, aku juga di Tangerang. Tangerangnya di kabupaten sih. Insya Allah hari ini kita hmm, nggak banyak teori ya, kita akan langsung praktek aja. Jadi kalau tadi Mbak KL-nya apa yang menyampaikan apa manfaat jurnal, manfaat planner itu ya itu bisa buat healing, bisa buat macam-macam. Nanti teman-teman googling aja lah ya. Karena di sini aku akan apa ya sharing bagaimana membuatnya aja. Kalau soal manfaatnya sih lebih balik lagi ke diri masing-masing. Apakah ingin lebih produktif hidupnya atau ingin healing, mencurahkan isi pikirannya untuk relaksasi kayak gitu kan. Macam-macam sih manfaat dari jurnal itu macam-macam. Dan bedanya jurnal sama planner yang setahu aku itu kata tadi Kak Arin ya yang ini yang komen. Kalau Kak Arin dari Banjarmasin, Masya Allah, Kutai Timur jauh-jauh ya. Kalau planner itu dia lebih ke mengorganisasi hidup kita lah gitu, men, apa ya, membuat hidup kita lebih terstruktur. Tapi kalau jurnal biasanya dia curahan pikiran, isi hati kayak gitu, yang kita tuangkan supaya mendapat efek relaksasi, terus beban kita tuh jadi lebih berkurang, lebih lega, lebih plong ya gitu untuk refleksi diri, refleksi hari-harinya seperti apa supaya kedepannya jadi lebih baik kayak gitu sih secara garis besar perbedaan planner dan jurnal. KL mau butuh buat supaya 2026 lebih glow up dan satset ya sama Mbak kita kita buat bareng-bareng ya yang lebih personal. Karena memang sama ini aku juga nyari-nyari gitu ya. Kan banyak yang jual planner-planner gitu. Satu bukunya tuh kan bisa di atas 50.000 ya kalau untuk setahun. Kalau yang udah ada template-nya gitu. Pengen beli tuh kayak, aduh bakal diisi apa enggak ya, kayak gitu. Soalnya pengalaman juga begitu, diisi paling berapa bulan gitu kan. Yang kita butuhkan itu kan sebenarnya konsistensinya yang sulit ya. Konsistensinya jadi diharapkan dengan kita membuat plannernya versi kita sendiri gitu, um, kita jadi bisa rutin ngisi, kita enjoy karena semuanya tuh sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Oke, kita langsung langsung ini aja ya, izin share screen. Pertama itu teman-teman, ini nanti kalau ada pertanyaan, misalnya lagi sesi praktek ada yang kurang jelas atau
ya kurang jelas atau kelewat sedikit kayak gitu, nggak apa-apa, open mic aja atau nanti boleh tanya di chat untuk nanti diulang lagi. Tapi kalau misalnya yang telat datang, mohon maaf nih, nggak diulang dari awal ya karena terbatas waktu. Nanti insya Allah akan ada recordnya. Kita mulai itu dari bikin kanvas baru nih. Hmm, umumnya itu kita bikin ukuran biasanya itu kita untuk standarnya gitu bikin di kanvas A4. Kenapa? Supaya dia kalau mau dibikin kecil A5, A6 itu lebih eh, lebih fleksibel gitu ya. Cuman misalnya teman-teman punya atau mau bikin planner bentuknya notes kecil gitu ya. Bentar. Bikinnya notes kecil itu bisa teman-teman ukur aja, ukur maunya segini nih biar bisa dibawa-bawa ke mana-mana, bisa masuk tas gitu ya. Bisa pakai ukuran custom. Ini yang ukuran custom. Kita ukur dulu misalnya pakai ukuran senti ya. Mau lebarnya yang berapa? Yang 15. Lebarnya ya 15, tingginya 20 cm gitu misalnya. Itu bisa tinggal buat desain baru. Tapi kita bikin untuk sekarang itu kita bikin ini aja ya, bikin yang standarnya ukuran A4. A4-nya yang versi vertikal. Nah, kita itu nanti akan bikin kayak gini, kira-kira. Bentar, nggak bisa digeser. Nih. Oke, kira-kira bikin kayak gini. Ini simple sih. Um, kita pakai tabel, pakai shape, ukuran apa bentuk persegi, juga persegi sih, semuanya persegi. Terus sama tinggal di perintil apa nambahin perintilan-perintilan gitu. Nah, kita coba mulai dari bikin tabel ya. Sebenarnya tabel ini kalau untuk tanggal bisa sih teman-teman sediakan kolom khusus aja buat ditulis langsung gitu ya, tanggal, bulan, tahun gitu. Nah, ini aku mau ngasih contoh untuk bikin tabel karena tabel ini agak tricky. Apalagi kalau buat yang isi tabelnya banyak. Biasanya kalau buat habit tracker itu kan harian ya, tanggal 1 sampai tanggal 31 gitu. Itu biar rapih tuh, biar nggak harus bikin kotak atau garis dibikin tabel jadi 30 kayak gitu. Kita bisa langsung aja insert tabel di kertas kosong ini, masuk ke elemen terus nah bikin tabel yang biasa aja kita pilihnya. Kemudian ah, kemudian ini jarak tabelnya, jarak selnya kita nolkan aja. Ini tuh biasanya pengaruhnya ke ini, ke jarak sel sama ininya, sama teksnya gitu. Jadi kalau masukin teks, kan suka nggak, pernah nggak bikin tabel teman-teman, dia kayak masih banyak gitu ruangnya. Misalnya Senin, itu jadi ruangnya ini
lapang banget gitu ya. Tulisannya jadinya kecil-kecil, nggak kelihatan gitu. Nah, aku tuh mengakalinya dengan ini jarak selnya dinolkan, jadi dia bisa agak lebih gede. Terus nanti ini teman-teman bisa atur ketebalan garisnya, warnanya, terus ya kayak di Excel sih ya. Kalau pernah teman-teman pasti pernah pakai Excel. Nah, ini kalau ini warna di tabelnya, warna di selnya. Tapi di sini aku nggak pakai. Nah, tipsnya itu kalau mau bikin beberapa kolom supaya rata ya, supaya sama semua, itu kita hapus dulu ininya. Ini kalau misalnya nih ya, ini kita contohin dulu. Misalnya mau segini nih, dari jaraknya dari margin ini sampai sini. Oh iya teman-teman, kalau mau bikin ngedesain itu jangan lupa aktifkan margin ya. Marginnya itu di file pengaturan terus margin ini supaya dia nggak mepet eh, ke tepi kanvas. Takutnya nanti di saat pencetakan itu ke apa kepotong gitu. Jadi usahakan semua elemen-elemen inti ada di dalam margin. Misalnya kita mau bikin dari margin sini ke sini batasnya ya. Itu misalnya nambah, kita coba ya. Biasanya nambah kolom, tambahkan satu kolom. Oh, bisa deh. Itu biasanya, oh bisa-bisa. Nggak perlu biasanya gini, biasanya kadang udah kita setting nih, tabelnya mau segini. Terus pas ditambahin dia malah lebar ke sini. Pernah nggak? Nah, kalau kalau pernah kayak gitu, bisa dihapus dulu semuanya sam- sampai satu ini dulu, sampai satu baris doang. Misalnya hapus satu baris satu kolom. Malah dihapus. Bisa dipahami nggak ya? Bingungin nggak ya? Itu maksud aku. Jadi kita hapus dulu semuanya supaya jadi satu baris satu kolom. Soalnya aku pernah bikin gitu, tapi dia udah dibatasin nih, bikin tabelnya masih gini aja. Karena ditambah-tambah dia malah ke sono. Ternyata caranya begini. Jadi dihapus dulu semua, baru ditambahin. Maunya berapa? Misalnya kita buat untuk tanggal itu 16 ya. Banyak banget ya. Ini sebenarnya di sini bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, sininya tambah lagi 1. Kita kecilin. Nah, masukin angkanya, jangan pakai teks, tapi masukin aja ke ininya, diklik ini tabelnya, masukin angkanya. Udah, kalau pakai laptop itu enak ya, tinggal tap tap. Teman-teman bisa sambil ini ya, sambil dipraktekin biar nanti kalau oh kok beda, kok pas dipraktekin ada kendala gitu, ada kesulitan bisa langsung nanya gitu. Oke, nah ini tinggal kita hias-hias
warna fontnya, jenis fontnya gitu ya teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak bikin tabel? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, setelah bikin tabel, kalau untuk judul bisa nambahin teks seperti biasa. Misalnya judulnya jurnal harian. Jurnal harian atau weekly planner, weekly planner. Apa sih kalau harian? Daily ya, daily planner. So, gini. Terus yang bulan juga sama. Misalnya kita mau bikin tabel juga, caranya sama kayak gitu. Nih ya. Terus kita mau bikin prioritas utama. Jadi kalau di sini sesuai yang tadi aku bilang, kita bikin yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kayak aku misalnya, lebih efektif ketika aku menuliskan daftar tugas. Jadi planner itu buat nulis checklist gitu ya. Dalam sehari itu aku mau ngapain aja. Terus eh, digabung dengan journaling. Jadi kalau yang daftar tugas, checklist kayak gitu-gitu tuh biasanya planner ya, masuknya ke planner. Nah, di sini kita gabungkan dengan journaling, dengan memilih perasaan kita hari ini apa, terus dalam hari ini apa aja yang kita syukuri, kayak gitu. Besok atau enggak hari ini tuh kita melakukan sesuatu apa yang bisa diperbaiki esok hari, atau misalnya di hari itu tuh ada momen spesial yang berkesan bisa juga ditulis di sini. Dan biasanya kadang misalnya hari ini ngapain? Oh kepikiran, oh iya besok mau mau ini mau desain planner misalnya ya. Misalnya hari ini mau besok mau bikin ini mau mau bikin plannernya gitu. Bisa ditulis di sini gitu yang tiba-tiba ide terlintas atau besok harus nyuci gitu. Bahkan yang domestik domestik kegiatan domestik kayak gitu tuh aku masukin gitu rencana besok. Nah, untuk prioritas utama itu, kalau yang aku pernah baca di manajemen waktu gitu ya, kita usahakan tiga aja. Jadi kadang kita tuh bikin checklist pusing sendiri gitu ya, bikin checklist harian pusing sendiri karena saking banyaknya yang harus dikerjain. Nah, makanya kita pilih prioritas utama tiga aja, cukup tiga aja yang itu tuh harus kelar hari ini kayak gitu. Nah, itu bisa ditaruh di sini. Baru daftar tugas mungkin yang remeh-temeh biar nggak lupa. Misalnya nyiram tanaman gitu kan, atau belanja nyangin sayuran kayak gitu. Waktunya belanja sayuran terus nyangin sayuran gitu. Kadang suka lupa. Oh, hari ini waktunya itu gitu. Biasanya nulisnya aku di malam sebelum tidur. Besok mau ngapain aja ya gitu ditulis biar nggak lupa. Kadang-kadang tuh kalau lagi banyak yang mau dikerjain, banyak hal gitu sampai bingung nggak tahu mau ngapain, ya aku buka jurnalnya gitu ya, plannernya. Oh, ini mau ini, mau ini, mau ini. Jadi dengan begitu tuh ke struktur. Oke, jadi jelas tahapannya. Yang ini dulu deh kayaknya yang dikerjain gitu. Nggak malah jadi mager, malah jadi rebahan main HP gitu ya, scrolling. Oke, bikin tabel udah kita lanjut ke sini ya. Nah, sekarang bikin prioritas utama ini aku hanya pakai shape aja. Pakai shape bentuk bentuk square. Masuk ke elemen terus mana ya? Biasanya ada di situ bentuk. Kita pakai yang ini yang square biasa. Terus tinggal sesuaikan. Mungkin teman-teman juga udah biasa ya pakai ini.
lengkungan sudutnya, terus eh, pakai garis outernya apa enggak, atau mau dipakein tapi warnanya mau diputihin gitu juga bisa. Kalau misalnya nggak mau pakai garis, ini tinggal eh, diadakan. Kita warnain aja si kotaknya. Sama ini juga buat judul, buat teks-teks ini. Tinggal dikecilin, enggak pelit. Karena kalau shape ini kan dia ada sudut, ada bisa ngecilin kanan kirinya ya. Ada kursornya ini buat ngecilin kanan kiri, jadi lebih fleksibel. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai yang di elemen kan lucu-lucu ya. Ini aku bikin yang simple aja, kayak gini. Terus tinggal tambahin teks. Nah, kalau mau pakai yang di elemen, elemen kan lucu-lucu tuh bentuknya, misalnya notes. Itu juga boleh. Eh, ini misalnya mau pakai yang kayak begini, begini, itu juga bisa. Malah lucu-lucu ya. Cuman biasanya ukurannya yang sulit di ini disesuaikan. Kadang ada yang dia nggak bisa di crop. Kalau ini mah masih bisa ya. Ini masih bisa nih. Bisa panjang pendeknya disesuaikan. Saya masih gini, masih gini. Ada yang nggak bisa, jadi kayak kurang kurang pas gitu size-nya. Nah, misalnya ini kan dia nggak bisa di crop. Misalnya mau tempel di sini. Nah, ini kurang ke sini. Gede, kita harus gedein. Tapi kalau digedein jadi kepanjangan kayak gitu. Bisa sih tipsnya di crop aja. Kita crop. Aduh, maaf sebentar. Jadi musim flu batuk katanya ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat ya. Kalau lagi batuk, gatal tuh batuknya suka nggak berhenti-berhenti. Nah, kalau misalnya dia nggak bisa di crop, terus teman-teman yang bikin, misalnya ini kepanjang, apa, maunya lebarnya segini, tapi panjangnya segini. Bisa kita ini, terus kita duplikat, terus disejajarin, terus di crop deh, sampai batasnya tadi. Cuman ya, kekurangannya, kalau di crop gitu kadang kelihatan kropannya, hasil kropannya. Nih. Ini masih kelihatan kan, ininya jadi kelihatan. Kalau kayak gini berarti harus 3 kali. Harus diduplikat 3 kali. 2 kali maksudnya. Jadi ada 3. Kayak gini. Cuma kan ribet ya. Jadi kalau aku pilih yang simple aja, pakai shape kotak. Dan yang lainnya juga pakai shape kotak. Itu caranya supaya lurus.
Misalnya kita mau bikin, ini ada 3. Supaya sejajar, pertama kita sejajarin dulu nih. Terus dari sini jangan klik apa-apa, langsung duplikat lagi. Ntar dia otomatis sejajar. Asalkan kita nggak klik apa-apa lagi gitu, langsung aja duplikat. Karena kalau misalnya kita klik di sini, ntar dia mau duplikat lagi, geser lagi gitu. Itu caranya. Tapi kalau eh, udah terlanjur klik yang lain-lain, terus mau nambahin lagi, bisa juga diduplikat tadi. Terus kita geser-geser, ntar biasanya ketemu angka nih. Nah, ada tandanya ya di Canva itu, enaknya seperti itu. Kalau tandanya kayak gini berarti udah sama. Atau misalnya tidak keluar, tandanya nggak keluar, misalnya ini berantakan nih, tandanya nggak keluar, bisa dengan cara kita posisikan, rapikan posisinya, itu kita klik di seleksi semuanya yang mau kita rapikan, terus klik posisi, pilih yang merapikan yang ini. Ratakan gambar, merapikan. Nah, dia udah otomatis jadi rapi. Kayak gini. Gitu. Itu yang ini ya, prioritas sama ini. Terus apa lagi? Udah sih, saya sih tinggal di hias-hias pakai ikon-ikon favorit teman-teman. Yang ini juga sama, bedanya yang ini kita pakai, ini sebenarnya bisa aja pakai shape kotak, terus dibikin satu-satu ya, keyboard ya, lumayan. Atau bisa juga teman-teman di sini tuh suka ada ikonnya, checklist, atau enggak checkbox icon sih. Checkbox icon. Nah, ini bisa pilih yang ini gitu ya. Atau mau bikin shape-shape sendiri juga nggak apa-apa, nggak masalah. Atau mau yang kayak gini nih, yang udah sama garis-garisnya bisa. Cuma balik lagi, kalau pakai elemen, itu kita, nah ini nggak bisa mau segini, tapi kalau segini kegedean ya satu barisnya. Kalau mau disambung, duplikat, terus ntar di crop, itu juga bisa sih. Kayak yang tadi, itu juga bisa. Cuma jadi agak ribet. Menurut aku sih agak ribet. Mau pakai line, line juga bisa. Misalnya, ini banyak ya contoh-contoh checklistnya. Bisa yang bulat, atau yang kayak gini. Teman-teman bisa, apa namanya, explore sendiri. Bisa juga kita pakai line, garis ya. Ini bisa diatur ketebalan garisnya. Ini kan 4 nih, kita bikin satu aja misalnya. Nah, atur warnanya juga bisa, sepanjang pendeknya. Cuma kalau garis ini, dia kadang suka, misalnya kita panjangin nih, panjangin. Dia nempel ke shape yang ini. Jadi ya kalau mau ini mah nggak nempel. Nempel tuh. Jadi kalau ini mau digerakin, mau dipindah, eh, ini bentar ya, bentar. Nih kalau gini dia nempel. Kalau digerakin, jadi sesepnya itu ke bawah gitu. Nggak enaknya kalau pakai line, suka gitu dia. Jadi nggak boleh sampai kena elemen yang lain. Atau kadang misalnya di sini ada teks, ada ini ya,
Misalnya dia suka karena ke bawah elemen tuh suka miring. Nah, betulinnya gimana? Diginiin tuh di sini miring lagi ke bawah elemen gitu. Caranya supaya nggak miring, pilih posisi yang lanjutan bagian yang putar kita nolin. Jadi kalau pakai garis kadang kalau mau kita panjangin, kita pendekin suka ngikut gitu terus jadi miring tuh. Kita nolkan. Kalau udah dipastiin oh panjangnya segitu gitu, kita nolkan. Itu trik untuk si garis. Nah, kalau mau ini bisa diganti warna ya. Kalau mau diperbanyak sama kayak yang tadi yang seperti ini, teman-teman bisa duplikat aja, duplikat lagi, ntar dia sudah otomatis rapi, asal nggak keklik yang lain. Nah, kayak gitu. Sudah deh jadi. Terus apa lagi? Sekarang icon. Perasaanmu hari ini kita pakai save yang sama. Terus kita cari iconnya. Misalnya iconnya teman-teman di sini pada pakai Pro atau yang free nih. Ini kalau template ini aku pakainya kalau nggak salah free semua ya. Jadi bisa yang belum pakai Pro bisa pakai ini nanti dikasih templatenya. Nah, emot ikonnya banyak nih. Cuman biar cantik, teman-teman bisa pilih yang serupa. Misalnya ini ada temennya nggak ya? Kita coba pilih yang ini ya. Kita lihat di elemen ini, dia punya temennya nggak, punya keluarga nggak. Caranya titik klik, klik ikonnya, pilih titik tiga, terus ke info. Di info nanti di sini nih. Di sini ada tulisan lihat koleksi kan. Ini kalau mati, kalau dia tidak hidup, linknya berarti itu dia nggak punya saudara, dia sebatang kara. Berarti kita bisa tampilkan yang serupa. Nah, cuman tampilkan serupa biasanya cuma mirip-mirip. Kita cari yang punya saudara ya, biar dia nggak kesendirian, kesendiri, biar nggak kesepian. Yang mana biasanya sih yang flat-flat gini sih. Nah, ini kan dia punya saudara kan. Ada lihat koleksi. Nah, ini dia bentuk ikonnya sama, jadi serasi gitu, nggak belang bentong. Kalau kita pakai nanti jadinya nggak belang bentong. Kita pilih deh kita mau apa. Biasanya kita seharian tuh apa sih perasaannya? Senang biasanya. Atau enggak sedih, lagi sedih. Terus kesel gitu sama anak, sama suami gitu misalnya, atau sama teman seorganisasi. Atau misalnya lagi senang dapat kabar bagus atau dapat hadiah gitu. Atau misalnya lagi mual, lagi sakit, lagi nyari haid kayak gitu kan. Bisa nih, jadi kita kelihatan apa kapan sih ininya rute mensnya itu bisa kelihatan teratur atau enggaknya gitu, bisa di tracking. Nah, ikon ini gimana caranya supaya sama? Bisa pak, misalnya kita mau seberapa kalau di sini. Masukin ke kotak ini misalnya. Kasih judul dulu.
Ini kalau bikin judul, eh, kita supaya lebih ini ya, supaya supaya di tengah itu bisa digeser sampai tanda ada tengah gini nih. Atau pakai posisi kita klik si teksnya sama kita seleksi si teks sama si shape-nya, terus pilih yang tengah di sini misalnya ini misalnya miringin dulu ya. Kita pilih teksnya sama shape-nya. Pilih ratakan elemen yang tengah. Ya, nanti otomatis teksnya akan berada di tengah. Nah, kita misalnya mau bikin 2 baris nih ikonnya. Kita kecilin kan. Oke. Nah, biar sama kalau aku pakai caranya kita kelihatan kan ya. Ini kan kalau digerakin kelihatan nih apa garis sejajar sama si icon yang smile. Terus udah samain atasnya, bawahnya kita kecilin sampai sejajar dengan icon si smile ini. Nah, bikin ini kelihatan ya. Ini kan nggak kekecilan. Nah, ini nah ada garis putus-putusnya. Itu berarti udah sama. Atau teman-teman bisa pergi ke posisi ini. Ke lebar dan tinggi ini kan 0,35 inci ya. Kita select icon yang mau kita ubah ukurannya. Terus 0, berapa tadi? 3 inci. Nah, udah jadi deh. Sama semua ukurannya rata. Gitu. Terus ini jaraknya juga sama kayak tadi. Kita geser-geser sampai ketemu. Tuh kayaknya agak kecilan ya. Apa enggak sih? Agak kecilan salah ya. 0,35. 0,35. 0,35. Oke. Ngeratainnya yang tadi bisa satu-satu di dengan jaraknya gitu atau kita select semuanya terus pilih merapikan. Nah, jadi rapi deh. Gitu. Mau nambahin perasaannya kan macam-macam ya, juga bisa ditambahin di baris ini, baris kedua atau mau cukup 1 baris aja juga boleh gitu. Lucu kan? Ini nanti ngisinya ya bisa di dalam kurung atau kalau misalnya yang kayak gini nih. Ini kan aku pakainya yang outline bisa diwarnain gitu. Jadi sambil ngisi sambil warnain kan bikin healing juga. Terus yang hal yang disyukuri hari ini juga sama ini pakai shape. Ininya pakai yang seperti ini, icon checkbox, cuman bentuknya lingkaran, terus dirapisin. Ini juga sama pakai shape, ini pakai shape, pakai shape. Tinggal tambahin icon-icon teman-teman yang teman-teman suka kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Mbak, di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Iya, iya. Kak Arin emang suaranya hilang. Tadi sempat hilang ya? Kasian banget dia sendirian. Ya, itulah resikonya. Resiko jadi elemen. Oke, Kak Widya, desain planner ini nanti apakah disimpan bentuk kertas print atau disimpan di HP ya, Bun? Kalau saya sendiri sih lebih enakan di print ya, soalnya kalau di HP tuh kayak nggak nulis gitu, kayak nggak tahu. Kalau aku pribadi sih nggak dapat aja feelingnya gitu. Tapi emang ada beberapa yang dia pakai digital planner. Itu kurang tahu juga sih apakah pakai aplikasi baru kayak GoodNote atau apa gitu. Kurang tahu, cuman
dia bikin planner, terus bikin template-nya, terus dimasukin ke situ, terus diisi pakai itu bisa gitu ya. Bisa, cuman aku belum tahu caranya gitu dan nggak terbiasa pakai yang seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau di di apa digital itu kan kayaknya enak ya, nyaman gitu. Bisa lebih cantik tulisannya, nggak ceker ayam. Cuman kalau aku kurang berasa feel-nya gitu, kayak ya malah jadi main HP yang ada nanti takutnya ke distraksi gitu. Jadi biasanya aku print eh, di kertas terus dijilid ya, pakai ring-ring. Sekarang kan ada tuh yang jual ring-ring satuan gitu ya. Pakai ring kayak gitu bisa. Terus di print sesuai kebutuhan gitu. Atau misalnya mau pakai digital aja, misalnya teman-teman mau pakai digital, bisa juga ngisinya di Canva. Em, jadi misalnya kita bikin kayak gini misalnya. Udah kita bikin, kita kunci aja semua, kunci semua. Ini cara simple ya, cara simple. Kunci semua. Terus udah deh kita isi sendiri itu. Tinggal kita isi misalnya hari apa, hari, cuman ya apa ya, bisa di sini tuh ada alat, bisa buat coret-coret juga ini. Kayak kita pakai apa gitu. Misalnya sekarang tanggal 1, misalnya mau dilingkarin 1 Januari misalnya ya. Terus um, ketik aja di dapat tugasnya misalnya apa ya, bikin konten gitu misalnya ya. Kita bisa bikin sendiri di sini, ngisi sendiri. Nanti untuk hari selanjutnya tinggal diduplikat atau duplikat dulu sebelum diisi. Jadi masih kosong-kosongan. Terus diisi manual. Nah, ketika udah dikunci, dia nggak akan geser-geser lagi gitu. Uh, si yang template tadi nggak akan geser-geser. Jadi ntar tinggal di save misalnya bulan planner bulan Januari kayak gitu. Kalau mau pakai versi gampangnya ya di Canva aja ini, uh, di editnya gitu. Kalau mau pakai yang digital planner gitu yang pakai aplikasi lain aku belum tahu. Biasanya sih lebih nyaman di print. Makanya kita harus tes juga nih seberapa besar goresan tulisan tangan kita tuh, space-nya seberapa gitu. Untuk ini yang terakhir yang background, ini teman-teman juga bisa nyari ada di sini. Mana ya? Biasanya ada background di sini. Nih, ini background eraser. Lupa. Ini latar belakang. Nah, kadang kan kalau khusus mau latar belakang nih teman-teman bisa juga cari di sini selain cari di elemen ya. Ada yang bentuknya landscape gitu. Lucu-lucu kan misalnya yang tuh, jadi udah langsung ke ubah latar belakangnya. Nah, saran aku kalau mau di print, kalau bisa bagian tulisannya itu yang warnanya putih aja. Jadi enggak, jadi tulisannya tetap bisa kebaca gitu.
Nah, ini kan semua aku bikin putih semua, terus dikasih hmm, apa nih, pattern warna warna ungu sama pattern doang sekecil apa tipis gitu supaya untuk hiasan aja biar nggak bosen, biar cantik ngelihatnya. Sama icon-icon kecil. Tapi intinya kan kita mau nulisnya ya, jadi lebih ke fungsionalnya. Jadi ya banyakin aja ininya. Tapi beda-beda sih orang-orang, tergantung. Ada yang lebih suka nulis banyak, ada yang kayak model scrapbook gitu, jadi lebih banyak hiasannya gitu. Kalau buat aku sih, kalau scrapbook itu kurang fungsional gitu, karena aku butuh list tugasnya gitu, butuh panduan, tapi nggak monoton banget. Jadi biar ada hiasan-hiasannya dikit gitu sih. Gitu Kak Widya. Semoga menjawab ya. Ah, nah bentar, aku naik dulu. Sebentar dulu. Kak Arin, kalau desain seperti ini berarti tinggal satu desain di print untuk sebulan atau setahun gitu ya? Iya, iya Kak, idealnya sih begitu. Tapi semisal Kak Arin mau coba dulu gitu ya. Kan kita, apa, kendalanya bikin planner ini kan kita nggak konsisten ya. Jadi coba dulu Kak Arin misalnya udah bikin nih satu. Kita print buat seminggu misalnya. Terus kita coba ada nggak kurangnya, atau misalnya tetap aja nih nggak rutin, atau ada yang kurang nih kayaknya butuh habit tracker nih gitu. Nah nanti just lagi Karin sesuaikan lagi aja bentuk ininya, bentuk template-nya, kotak-kotaknya apa segala macam disesuaikan. Jadi kalau yang beli jadi itu kan dia udah 1 tahun atau 1 bulan atau setengah tahun gitu ya. Nah, perbedaannya karena kita bikin sendiri, kita bisa cetak semau kita sesuai kebutuhan kita. Misalnya mau coba dulu seminggu, sebulan. Ntar kalau ada yang kurang kan kita nggak rugi gitu kan. Beda kayak kalau planner kita beli, udah beli tebel banyak, satu buku tuh isinya tebel, harganya di atas hampir 100.000 gitu kan. Ternyata nggak sesuai, malah kosong kan sayang-sayang. Makanya kita bikin ini untuk uji coba. Nanti ketika udah fix template-nya, udah ini nih yang kayaknya gue banget gitu ya. Hmm, semuanya udah dapat, misalnya daftar tugasnya, checklist, atau mood tracker, habit tracker, jurnal syukurnya juga ada. Itu udah dapat semua, udah oke, udah rutin nih 1 bulan 2 bulan, bisa nanti di print sekaligus juga bisa, di print sekaligus terus dijilid pakai ring itu manual, itu bisa jadi buku gitu kan, kasih sampul dia jadi buku sendiri, bikin buku sendiri gitu kan. Dan itu kalau ada juga yang mau kan bisa teman-teman jual juga, jadi cuan juga deh. Dan cuannya sudah terapa terbukti gitu loh, efektivitasnya udah teman-teman buktikan sendiri ini tuh bermanfaat, jadi sharing ke yang lainnya lebih enak. Iya, ada lagi. Print dipercetakan bisa online, sekalian minta dijilid ring kemarin coba dia L. Wah, boleh nih di spill KL kayak gimana tuh, ngejilid planner atau ngejilid buku anak nih? Kemarin tuh aku ngejilid itu apa STPPA buat anak, apa checklist perkembangan anak gitu. Kan kalau di HP kan dia banyak tuh ya, tulisannya kan banyak. Kalau di HP tuh kan kadang kayak, aduh males gitu bacanya gitu kan. Terus kalau mau nyeklis-nyeklisnya kan juga males gitu kan kalau di HP. Jadi aku print gitu kemarin tuh nyobain. Kebetulan karena anaknya udah 2 kan, jadi kalau ini kan butuh satu-satu gitu kan. Satu jilid gitu. Akhirnya kemarin nyobain tuh. eh, Gampang kok, cuman filenya di dalam bentuk PDF terus dikirim deh ke Oh iya. email si percetakannya gitu. Nanti dia
banyak sih jenis-jenis percetakan tuh, ada yang dia udah include bisa apa jilid, ada yang belum, ada yang bisa bolak-balik, ada yang bisa milih apa ketebalan kertas macam-macam, ada yang bisa hitam putih dan harganya menurut aku ya kalau online itu jauh lebih murah dibandingkan dengan yang offline gitu. Jadi aku biasanya kalau cetak-cetak sukanya online. Gitu sih Mbak. Iya Lumayan tuh betul. dua buku aku cuman bayar 30 berapa ribu gitu. Udah gratis Iya, ongkir juga iya. gitu. Kalau mau simple lebih enak sih, banyak yang murah-murah sekarang percetakan online ya. Mm-mm. Iya, teman-teman kalau udah fix juga bisa pakai percetakan online gitu. Ya, jadi Kan memudahkan buat yang gak punya printer kayak aku. betul, betul banget. Cuman iya bisa dibuat 1 bulan dulu buat nyobain gitu ya. Iya Mbak Kak Delvi, ini kendala kalau nyetak sendiri nyeplak. Iya di apa? Bisa diantisipasinya dengan kertasnya yang lebih tebal sih, biasanya 100 GSM. Cuman dia memang lebih tebal. Disesuaikan warna dan hiasan kesukaan ya Mbak Put. Iya, biar ngisinya lebih happy gitu kan. Tanya lagi kalau mau print jenis kertasnya apa ya? HVS biasa aja Kak, biar bisa ditulis. HVS biasa, cuma kalau mau di em, ketebalannya, kalau misalnya biar nggak dibolak-balik itu, biar nggak luntur gitu, biar nggak apa ya, berbekas gitu ya, belakangnya kan suka kalau pakai tinta gel suka itu berbekas gitu. Mungkin bisa dicoba 100 GSM gitu, atau 80 udah tebal belum ya? Belum nyoba sih aku 80. 100 GSM tuh kayaknya udah cukup banget. Mudah-mudahan nggak luntur ya pakai tinta gel gitu. Cuman memang Biasanya 100 itu, sih Mbak. iya ya 100 Mm. ya luntur gitu. Kalau Kalau planner-planner yang lumayan mahal itu dia udah 100 kertasnya. iya, Mm. tapi kalau mau nggak bolak-balik mah kertas biasa aja juga nggak apa-apa. HVS Mm-mm. Betul, 75, betul. 80 kayak gitu. Gitu sih. Ada lagi teman-teman. Kalau aku dulu pertama bikin planner ya masih manual gitu kan, journaling gitu, journaling planner gitu. Pakai ini aku kan kalau orang lain beli notes yang kosong itu ya, orang-orang kan biasanya gitu ya, terus dihias-hias sendiri gitu kan. Ya. Terus karena aku merasa tidak kreatif gitu, jadi aku pakai kertas binder kalau aku. Kan kertas Hmm, binder tuh dia banyak ya, ada yang titik-titik, ada yang dots, ada yang garis-garis, ada yang kosong polosan kan. Nah itu kalau mau ngeprint juga bisa pakai kertas yang kayak gitu, di kertas binder gitu. Jadi nanti tinggal masukin ke binder. Kalau misalnya ada yang kira-kira apa mau ditambahkan tinggal ditambahkan, ada yang mau dikurangi tinggal dikurangi gitu. Solusi juga sih itu supaya lebih rapih juga sih, rapih dan cantik nanti plannernya. berarti kalau binder itu yang kecil biasanya ukurannya A5. Nah, ada A5 yang itu gede juga yang B berapa? B5 ya. B5 tuh ukuran yang ada agak gede juga. Nah, sama aku Mm-mm. jadi beli binder yang kosong, aku print masukin binder, tapi itu nyeplak jadi tebal banget akhirnya. Oh, itu Gitu. Bapak. Ya dicoba aja Kak Delvi yang 100 gram. Oh, kalau yang Atau binder biasa nggak ada 100 gram ya Mbak? Apa ada ya? ada sih, biasanya kalau binder biasa itu dia HVS-nya yang 75 malah 75-80 tipis. Iya kan tipis kan kalau yang Mm-mm. biasa. Mbak Devi kalau misalnya ngeprint di kertas yang tipis itu kalau mau warna backgroundnya itu jangan yang bold Mbak. Jadi kalau bisa tipis-tipis gitu warnanya tuh. Jadi pas dicetak itu dia nggak terlalu banyak pakai tinta gitu Atau kalau bisa putih-putih nggak kalau mau. apa-apa. Kasih stiker aja, stiker lucu, maksudnya ikon-ikon buat perhiasannya gitu. Jadi Mm, putih hitam tapi yang bikin warnanya stiker. mm. Warnanya kalau bisa jangan yang bold jadi nggak terlalu banyak pakai tinta juga.
betul. Yang soft-soft pastel-pastel gitu aja. Gitu-gitu. Nah, Kak, itu contoh yang di layar kalau dibuat ukuran A5 seukuran buku ya. Kekecilan tidak kalau dipakai tulis tangan. Ini, oke, aku pakai ukurannya senti ya. Ukurannya senti. Ini sebenarnya kalau yang ini aku belum coba print sih ya. Tapi di sini kita bisa, em, misalnya shape ini ya, shape. Ini kan aku pakai shape. Kita bisa lihat ininya, bisa lihat ukurannya dari sini. Lanjutan nih, 8, lebarnya 8, dari sini ke sini 8 cm, tingginya 12 cm. Jadi teman-teman bisa mengira-ngira, diukur dulu sendiri gitu di penggaris, pakai kertas digarisin atau di kertas diukur pakai penggaris. 8 cm itu seberapa sih? Segini. 12 segini. Oh, oh cukup kayak gitu. Jadi ngira-ngiranya karena ini kan pakai ukuran sentimeter, jadi bisa diukur manual gitu atau di tes print kalau punya print ya. Di tes print satu lembar. Cuman biasanya ini berapa? Ukuran 12 kan. Nah, kalau teman-teman dulu biasa bikin pakai Word gitu, skripsi atau tugas-tugas sekolah atau kuliah gitu kan, biasanya Times New Roman kan ukuran 12 ya. 12 itu ketika dicetak kayak segitu. Jadi ukuran fontnya ini tuh segitu. Dilihat, oh berarti kira-kira segini nih font ini kalau dicetak kayak kalau cetak tugas akhir tuh segitu. Nah, kira-kira buat kita kekecilan atau cukup gitu. Bisa dilihat dari fontnya. Cuman fontnya font yang ini ya yang standar. Kalau font yang aneh-aneh tuh biasanya dia lebih beda. Ini ya ukurannya nah ukurannya agak beda. Font standar tuh maksudnya yang biasa dipakai kayak Times New Roman. Di sini ada nggak sih Times New? Ada nih. Gitu. Patokannya ini 12 oh segini. Ya udah itu ini tuh segede kalau kita bikin tugas akhir gitu, bikin makalah gitu-gitu. Standar segitu. Tapi kalau misalnya itu kurang gede, ini kan dari yang ini kan 12 jaraknya udah cukup gede ya. Begitu. Eh, dilihat dari fontnya atau posisi tadi ukurannya. Cuman kalau teman-teman bikinnya A4-nya pakai yang ini, itu ini ukurannya inci. Jadi teman-teman pilihnya yang ukuran custom aja. Atau mau dibikin A5 sekaligus juga bisa. Misalnya ukuran A5 berapa sih? 21 kali 148 kali 21. Aduh, bikin custom aja terus ubah jadi ukuran senti, ininya senti. Jadi nanti eh jadi nanti kalau kita bikin shape, bikin garis gitu, bisa di size jadi dia akan senti. Kalau ini kan ini tadi pakai yang A4 yang inci ya. Coba kita lihat kalau posisinya dia ini inci. Dia jadinya satuannya inci.
Tapi kalau kita pakai custom size, awalnya kanvasnya pakai sentimeter, ntar kita bikin shape juga dia satuannya sentimeter. Tapi, nah, ini kan sentimeter 4 kali 4 sentimeter. Udah tinggal di cocoknya pakai penggaris 4 sentimeter seberapa sih gitu. Gitu. Begitu Kak Afrianti, semoga menjawab ya. Teman-teman ada lagi yang mau didiskusikan, mau tanya-tanya dikit di luar ini juga nggak apa-apa, sebentar. Kalau nggak ada lagi ya, aku kembalikan ke MC. Terima kasih Kak Putri atas penjelasannya. Eh, Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat ya untuk teman-teman bestie semua dan menjadi amal jariah buat Kak Putri. Teman-teman, apakah ada yang masih ingin bertanya? Nih mumpung 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 masih dalam rangkaian acara ngodein ini, bisa langsung ini gitu lihat di kanvanya langsung kalau ada yang mau ditanyain gitu. Iya, bisa dipraktekin langsung. Soalnya kadang Mm-mm, kalau dari chat itu kan nggak agak sulit ini. ya gitu. Ngejelasinnya, aduh bingung nih gitu. Nah, mungkin bisa didemoin langsung. Mm-mm, Makanya kalau mau ada teman-teman nanya yang lain juga nggak apa-apa. Asal masih ya, seperti tanpa. gimana cara bikin apa gitu misalnya. Cara bikin tulisannya biar kayak gitu gimana? Siapa tahu ada yang masih penasaran gitu kan, bisa ditanyakan gitu. Bener nggak ada nih? Nanti kalau misalnya baru keingetan, tiba-tiba keingetan gitu ya, aduh baru mau nanya ini lupa tadi, itu bisa ditanya di kolom chat di grup aja ya teman-teman ya. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Mbak Putri atau oleh kita nanti eh, pertanyaan teman-teman gitu. Iya, Kalau betul. sudah tidak ada, oh iya, oke. Bikin worksheet aktivitas 3 sampai 5 tahun. Kebetulan ngodein kita yang sebelumnya itu adalah bikin worksheet sih. Nanti mudah-mudahan ada ngodein berikutnya juga kita bikin worksheet ya. Insya Allah. Insya Allah kita akan rutin sih ngadain ini. Dan Mm-mm. kita juga udah rutin konten di IG, jadi teman-teman yang belum follow bisa follow. Terus kalau misalnya dari video-video konten itu ada yang masih bingung, karena kan kalau di video cepet ya, agak cepet. Masih ada yang Sebut. nggak ngerti, bisa bisa ke grup ya, di ruang diskusi. Teman-teman udah ini belum ya? Udah masuk ruang diskusi belum, grup ruang diskusi. Nah, nanti bisa tanya-tanya aja di situ, bebas. Itu mau nanya apapun asalkan apa asalkan ber, tentang Canva gitu, asalkan tentang Canva itu insya Allah nanti kita respon kok, kita Mm, sharing Insya bareng-bareng. Allah. Jangan lupa di follow Instagram kita dan juga TikTok kita dan juga YouTube kita, insya Allah kita di sana sering share-share sih dari dasar banget Canva. Jadi teman-teman yang baru banget belajar dan masih banyak bingung gitu ya, kalau kalau di kelas-kelas kita itu insya Allah bahasnya dari dasar. Jadi dari mulai tentang kanvas gitu, dari mulai tentang pengaturan margin yang kayak gitu-gitu kita ada bahas gitu. Jadi insya Allah teman-teman bisa belajar gratis dengan mantengin sosmed kita. Ya Mbak Put ya. Iya, iya. Nanti kita mulai dari yang dasar sampai ke level berikutnya lah gitu. Kita pelan-pelan belajar bersama kayak gitu. Nah, sebelum ditutup, saya akan mengumumkan sesuatu. Sesuatu. Apa itu? Apakah itu? Nah, jadi nggak seru ya kalau nggak ada challenge. Jadi teman-teman,
bisa bikin satu halaman jurnal planner yang kamu banget gitu ya, yang aku banget gitu, sekreatif mungkin. Ini deadline-nya hari Minggu besok, tanggal 14 Desember 2025. Jamnya jam berapa Mbak Put? 23.59 aja. Iya, dan Jam Cinderella. Cinderella. Jam Cinderella. Bisa di-upload di Instagram dan tag di Besti Design dan akunnya ini ya Kak Putri, putri.nur.fa. Akunnya kalau bisa jangan dikunci karena kalau dikunci kita nggak bisa lihat gitu. Atau teman-teman bisa juga kalau misalkan nggak punya Instagram tapi kayaknya punya semua sih ya, bisa share link hasil uploadnya di grup gitu ya. Jadi misal bisa kita ke notice gitu. Nah, buat teman-teman yang beruntung, nanti akan ada hadiah e-money untuk 3 orang. Jadi Yeay. ditunggu hasil karyanya. Hore. Gitu. Di feeds ya kalau bisa ya uploadnya. Kalau di story kan cuman 24. sehari ya. Takutnya pas sehari itu kita lagi nggak kecek gitu. Kalau bisa di feeds aja ya. Terima kasih. Gitu teman-teman. Kita dok foto bersama dulu, Mbak El. Oh iya, yuk kita foto bersama dulu ya. Mau sama Mbak Put sama aku. Teman-teman boleh dibuka ininya ya, apa kameranya. Kita foto bersama. Bentar, ini gimana ya? Ini Kak Wikianani, apakah nanti ini diupload di medsos lain? Kalau iya, nah tadi, mohon jika ada tampilan yang berkenan disensor. Oh, oke. Siap, Kak Wit. Insya Allah sih, tadinya mau live streaming di YouTube, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa. Jadi ini direcord untuk diupload di YouTube sih. Nah, tapi nanti kita lihat dulu kalau misalnya aman ya. Biasanya sih yang muncul hanya share screen sama yang bicara ya, narsumnya gitu Mm-mm. apa yang nggak tampil. Iya. Tapi kita cek lagi sebelum publish, Kak Wit. Mm-mm. Terima kasih. Ini dari aku boleh, Oke. dari saya boleh, mana aja. Dari Mbak Put aja. Oke. Oke, Boleh satu, dibuka kameranya. boleh. Ya, boleh, Satu, Mbak. dua, tiga. Satu lagi ya, kita cek Canva ceritanya. Cek. Tiga. Wah, lucu sekali ada pintu. Iya nih pintunya nggak mau hilang. Teman-teman nanti akan ada, insya Allah akan ada presensi ya, dan form, pokoknya form kehadiran. Kalau misalnya nanti ada eh, saran-saran mau ngadain tema apa-apa gitu, nanti ditulis aja di sana. Gitu. Insya Allah kita realisasikan, mudah-mudahan bisa eh, ini ya, bisa bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih Tadi. banyak, Kak El dan Makasih teman-teman banyak sudah di sini. bergabung. Ya, sampai ketemu Sampai lagi. jumpa lagi di ngodein berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.